Stunting adalah suatu kondisi pada anak yang memiliki panjang atau tinggi badan kurang jika dibandingkan dengan umurnya atau seusianya. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis atau kekurangan gizi berkepanjangan, mulai dari kehamilan sampai usia anak 2 tahun sampai atau 24 bulan. Dengan adanya isu tersebut, maka pemerintah Kota Makassar mengambil suatu kebijakan atau upaya dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kota Makassar dengan melibatkan seluruh stakeholder sampai tokoh masyarakat dan pihak swasta. Kota Makassar sendiri mempunyai sebanyak 7.000 lorong di 153 kelurahan dan 15 kecamatan, termasuk lorong wisata sebanyak 2.093 lorong yang telah terintegrasi dengan lorong pengendali stunting di Kota Makassar. Sebelum adanya inovasi LOPIS, intervensi terhadap sasaran masih dilakukan mengikuti tupoksi masing-masing atau dilakukan secara sektoral, sehingga penanganan stunting di Kota Makassar kurang optimal. Artinya, akar dari permasalahan terjadinya stunting didominan berasal dari lorong, dari sanitasi yang kurang bagus, masih adanya keluarga yang belum mengkonsumsi air bersih sebanyak 579 keluarga, dan arus urban yang tidak terkendali yang kemungkinan sudah berisiko, masih adanya keluarga yang tidak mempunyai jamban keluarga sebanyak 15.361 keluarga, dan masih terdapatnya pasangan usia subur yang 4T, terlalu mudah melahirkan, terlalu rapat melahirkan, terlalu sering melahirkan, dan terlalu tua melahirkan, sebanyak 76.615 pasangan usia subur, serta masih kurangnya kesadaran bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendewasaan usia kawin, dan masih kurangnya edukasi yang langsung ke sasaran yang berada di lorong. Berdasarkan dari masalah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar membuat suatu inovasi yang dinamakan LOPIS atau Lorong Pengendalian Stunting, membuat suatu komitmen bersama sehingga dalam penanganan stunting dilakukan secara bersama, tidak lagi dikerjakan berdasarkan tupoksi masing-masing dinas yang terkait. Manfaat pengendalian stunting membawa berbagai manfaat jangka panjang, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Di antaranya, kesehatan anak, di mana mengurangi angka stunting akan memperbaiki kesehatan dan kualitas hidup anak-anak, serta mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Pengembangan kognitif, di mana anak-anak yang bebas dari stunting cenderung memiliki kemampuan belajar lebih baik yang mempengaruhi prestasi akademis mereka. Produktivitas ekonomi, dengan mengurangi stunting, kita meningkatkan potensi produktivitas di masa depan, karena anak-anak yang sehat cenderung menjadi tenaga kerja yang lebih produktif. Kesejahteraan masyarakat, mengurangi stunting mendukung pembangunan sosial, ekonomi, peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Penjaringan ide dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, diskusi kelompok, mengadakan forum diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan masyarakat. Kedua, survei dan kuesioner, mengumpulkan data dari masyarakat tentang faktor-faktor mempengaruhi stunting dan inisiatif yang dianggap efektif. Studi kasus, menganalisi program-program pengendalian stunting yang telah berhasil di daerah lain untuk mendapatkan ide-ide yang dapat diterapkan. Dari penjaringan ide, beberapa pendekatan dianggap efektif untuk mengendalikan stunting. 1. Program pendidikan gizi, di mana memberikan pelatihan kepada ibu tentang pentingnya nutrisi dan cara memasak makanan bergizi. 2. Peningkatan akses layanan kesehatan, di mana memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan untuk ibu dan anak, termasuk imunisasi dan pemeriksaan rutin. Ketiga, peningkatan sanitasi dan kebersihan, di mana program ini untuk meningkatkan fasilitas sanitasi dan kebersihan untuk mengurangi risiko infeksi yang mempengaruhi pertumbuhan. Keempat, pemberdayaan ekonomi keluarga, memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga yang berisiko untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyediakan makanan bergizi. Dampak, implementasi program pengendalian stunting yang efektif diharapkan menghasilkan dampak positif yang signifikan, di mana penurunan angka stunting dapat mengurangi prevalensi stunting di kalangan anak-anak yang dapat diukur melalui survei dan data kesehatan. Peningkatan kesehatan dan kualitas hidup, di mana anak-anak yang tidak mengalami stunting
menunjukkan perkembangan fisik dan kognitif yang lebih baik. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan yang mendukung upaya pencegahan stunting, memperbaiki indikator kesehatan, menurunnya angka penyakit dan infeksi yang berhubungan dengan stunting, serta peningkatan indikator kesehatan lain. Laporan ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengendalikan stunting dan manfaat yang telah diperoleh dari upaya tersebut dengan pendekatan yang terkoordinasi dan partisipatif. Masalah stunting dapat diatasi secara efektif, meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6%. Yang mana lombanya lagi? Ibu suka Putin? Kayaknya ini deh. Ini kan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ini tim pendamping keluarga. Saya ini dari tim PKK. Orang saya ini PKK. Oh iya. Kenapa sih ini Bu? Ibu, kami di sini datang memang sebagai pendampingan keluarga untuk pencegahan stunting. Oh iya, pantas ada itu buka-buka tadi HP. Heboh na kuliah ini stunting aku itu stunting. Ibu, itu tidak tahu itu apa stunting Bu? Itu yang mau aku tahu karena ini baru mau baca. Gagal tumbuh dan berkembang pada anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang. Kadang tak sekarang Bu. Sebenarnya ini saja baru-baru sudah menyapu nak minyak kesedeng saya kepalaku. Mbak minum tablet penambah darah. Tablet tambah darah? Iya. Apakah itu dibilang Bu? Karena lebih di darahku. Oh tidak Bu, itu tablet penambah darah harus memang diminum untuk ibu hamil setidaknya sampai 90 tablet. Oh, tadi itu kita bilang yang stunting kurang gizi. Di tokoku saya ini janinku karena tuh kalau setiap ada makan muntah kak, mahal ini lagi muntah kataku kak ini janinku. Tidak sesuai dengan aku kodong. Bagaimana naik itu? Bu, kalau kita itu kita harus itu makan biar sedikit berulang kita makan sedikit karena tidak bisa jadi paksa yang begini Bu toh. Nah, jadi itu bisa sarankan pergi diperiksa. Terus juga ini Bu, kalau yang makanan begitu juga tak perlu yang mahal-mahal banyak gitu Bu toh. Kayak buah-buah murah-murah yang penting bergizi. Oh, ini sesuai kodong ini berat badannya anakku nanti pada saat lahir tidak gizi buruk kita takut memang kita bilang tadi stunting. Iya, betul itu Bu. Makanya itu Bu, kalau ini Anda perlu makin periksa supaya lebih jelas lagi tim nakes nanti jelaskan ki. Ibu mau jadi kodong teman itu. Ini mau jawab aja kalau mau ki. Iya, ini turun saya susah. Bukan tidak ada motor, tidak ada apa, biar jalan kaki apa, jadi tidak bisa mah. Tabedi saya tensi dulu. Ibu berapa bulan masih ini? Ya 5 bulan nih. Sudah 5 bulan. Iya Bu Bidan. Apa keluhan tak Ibu selama hamil? Aduh ya Allah ya Tuhan, kenapa muntah-muntah kabar sakit kepalaku? Berarti makan tak kurang ini. Ada yang masuk pasti muntah lagi. Itu normal Ibu karena semua ibu hamil kan hormonnya itu tidak stabil. Jadi nafsu makannya ibu itu berkurang. Terus ada istilah ngidam juga. Jadi nanti kami resepkan vitamin saja ya. Usahakan makan sedikit tapi sering supaya tetap ternutrisi. Bu, tadi kita bilang sering pusing ya? Gelap penglihatannya? Iya, biasanya itu karena kurang darah. Ibu hamil banyak yang mengalami hal seperti itu. Makanya setiap ibu hamil yang datang kepada bidan selalu dikasih tablet tambah darah. Oh, berapa kali? 1 kali 1 hari. Oh iya. Boleh malam menjelang tidur atau pagi setelah makan.
Ibu tabe berapa bulan tadi kita bilang 5 bulan ya? Iya, 5. Iya Ibu, sayangnya ini saya ukur tidak sesuai dengan usia kehamilan, tak kecil sekali. Bagaimana maknya itu? Iya, mungkin karena akibatnya juga kita kurang makan. Makanya saya sarankan Ibu untuk tetap minum tablet tambah darahnya, supaya Ibu nggak anemia atau kekurangan darah. Karena kalau kekurangan darah biasa anaknya Ibu kecil, ya. Ibu, hari ini kan sudah periksa. Nanti selanjutnya kontrol lagi ya. Oh, datang lagi ke sini. Iya, kalau bisa bulan depan. Nanti saya antar ya Bu. Oh iya, kita jemput Kesini ya, dulu ya. Iya, antar tahu lah bulan depannya supaya Iya, lagi terus datang. kalau kada TPK pun tuh selalu nadampingi Kak. Iya, terima kasih Ibu. Oh iya, sama-sama saya. Aplikasi Elsimil adalah aplikasi untuk siap nikah dan hamil, di mana Elsimil itu memberitahu kita bagaimana reproduksi yang bagus serta bagaimana menjaga kehamilan agar tidak terjadi stunting. Assalamualaikum Bu Anti, ini kami dari tim TPK berkunjung ke Rumata untuk penyuluhan. Ada Ibu Anti ini hamil beberapa bulan sih? 9 bulan. Oh iya. Sering nggak diperiksa ke puskesmas atau dokter? Sering. Oh iya. Ini mungkin ada penjelasan dari nakes. Ya baik Bu, ini hamil keberapa Ibu? Oh hamil kedua. Ibu selalu minum tablet tambah darah ya? Iya. Karena tablet tambah darah itu harus diminum selama 92 hari selama kehamilan ibu. Baik. Selain pil penambah darah Ibu Anti yang kita konsumsi itu ada makanan untuk penunjang seperti ikan, telur, dan daging-dagingan. Itu semuanya dapat mencegah stunting dan itu dikonsumsi dari masa kehamilan 0 bulan. Ibu dipertahankan asinya ya. Jangan dulu dikasih asi tanpa formula karena asi lebih penting untuk anak umur sekian. Ingat Ki, cegah stunting sejak dini. Pesan Dr. Rota ada 5 langkah A, B, C, D, E. A. Minum tablet tambah darah. Bumil, teratur periksa kehamilan minimal 6 kali selama hamil. Cukup konsumsi protein. Untuk anak di atas usia 6 bulan, perbanyak dikonsumsi protein hewani. Catat itu usia setiap bulan untuk mengukur tinggi berat badan anak kita dengan menimbang berat anak kita. Jangan lupa di imunisasi anak yang lengkap. Eksklusif ASI selama 6 bulan. Cegah stunting. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Peduli Ki, sehat Ki, stop stunting. Iya, sudah makan nak? Ini tadi nenek sana. Buang dia Mau kasih makan nih, Mak. Baru Sama makan lagi. itu. Bikin Belum Pak tambah. masak. Pergi balik sana kok. Tidak, balik. Begini Bu, kami dari tim TPK pendamping keluarga ingin mengunjungi keluarga yang berisiko terhadap stunting. Oh iya. Masuk. Terima kasih Bu. Ya, mari. Ini tabe Bu Bidan, ini nih yang Bu Kader, ini yang saya bilang itu kemarin waktu kita ketemu bahwa ada sasaranku yang berisiko stunting.
Oh, yang ini. Iya. Dengar ini Ibu Kami dari KPK ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu stunting. Apa Ibu sudah pernah mendengar? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis dari 1000 hari pertama kehidupan. Cegah stunting untuk menghindari kehamilan yang berisiko ada 4 terlalu. Ada terlalu tua yang berusia 35 tahun, ada juga yang terlalu muda di bawah 21 tahun. Bagaimana Ibu? Kalau ini dapat kenanya? Jarak kehamilan pertama dengan yang kedua minimal itu ada 3 tahun jaraknya antara hamil pertama dengan kedua. Hamil terlalu banyak itu sebaiknya dihindari. Makanya nanti kalau sudah melahirkan atau pasca salin sebaiknya kita gunakan KB yang jangka panjang, IUD atau implan Bu. Tidak mau nyaman di bedeng. Maaf Bu Dek, berdiri Kak, rewel ke anakku Bu. Oh iya Bu. Aku bilang terlalu banyak. Itu Bu Di, besok posyandu datang Bu Di. Iya. Diperiksa ya. Bu, sudah makin periksa? Sudah. Bidan bilang apa di dalam? Berisiko katanya. Sekali berisiko stunting. Di samping itu Bu, ini anak-anak tak masih butuh sekali pengasuhan tak. Butuh ASI sampai umur 2 tahun. Nah, makanan yang kita makan itu Bu terbagi 2. Bagi ASI sama janinta. Jadi tidak maksimal janinta, anak tadi juga tidak maksimal. Kita makan ikan Dek supaya gizi tak terpenuhi sama anak bayi Kak. Stunting merupakan kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan anak yang terjadi akibat kekurangan gizi yang berlangsung pada masa pertumbuhan. Saat ini, stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melibatkan berbagai sektor termasuk gizi, kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Pemerintah dan berbagai lembaga bekerja untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik kepada anak-anak. Pencegahan stunting seringkali dimulai dari perhatian khusus terhadap ibu hamil. Gizi yang mencukupi selama kehamilan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal janin. Asupan nutrisi yang baik selama periode ini dapat berkontribusi pada kelahiran bayi dengan berat badan normal dan meminimalkan risiko stunting. Tim Pendamping Keluarga atau TPK berperan sebagai garda terdepan dalam upaya melawan stunting. TPK dapat memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola makan sehat, gizi yang baik selama kehamilan dan pertumbuhan anak, serta praktik pemberian makanan yang benar untuk mencegah stunting. TPK dapat melakukan pemantauan kesehatan anak secara rutin, termasuk penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini membantu mendeteksi dini tanda-tanda stunting dan mengambil tindakan pencegahan lebih awal. TPK dapat membantu keluarga untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menyediakan gizi yang cukup dan perawatan kesehatan yang baik bagi anak-anak. Dengan memainkan peran ini, TPK dapat menjadi agen perubahan di tingkat komunitas, membantu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan praktik-praktik yang mendukung pencegahan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami untuk di tahun 2024 semua stakeholder yang ada di Kecamatan Tarlok, baik tim pendamping keluarga dan jajaran dinas KB bisa bersama-sama untuk mengentaskan percepatan penurunan stunting di tahun depan sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk zero stunting di tahun 2024. Harapan saya ada
adanya zero stunting ini, semoga di tahun 2024 akan tercipta anak-anak yang cerdas dan berkualitas dan lebih berkreasi lagi. Zero Stunting Stop 2024. Memanfaatkan secara maksimal fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah masing-masing. Sekarang kita berharap stunting khususnya kita mau pastinya jadi zero, karena ini target dari pemerintah pusat bahwa stunting itu nantinya sudah tidak ada lagi.